Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nora Anggreni. Adik-adik bisa mengenal kakak dengan nama Kak Nora. Nah, kakak adalah seorang guru bahasa Indonesia dan tentunya saat ini kakak akan mengajarkan kepada adik-adik tentang bahasa Indonesia. Dan hari ini nih adik-adik, kakak akan membahas tentang materi kelas 7. Jadi buat adik-adik yang kelas 7 SMP, silahkan nonton video ini. Nah, salah satu mata pelajaran yang ada di kelas 7 adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang sebenarnya tidak susah dan kita bisa mengetahui kalau itu teks deskripsi hanya dari membacanya sekilas saja. Sebelum kita pelajari bagaimana materi teks deskripsi, mungkin adik-adik bisa perhatikan cuplikan teks berikut ini. Oke adik-adik, gimana setelah memperhatikan cuplikan teks barusan? Nah, kakak yakin ketika sudah memperhatikan cuplikan teks tadi, adik-adik bisa langsung menebak bahwa teks itu adalah teks deskripsi. Pada teks tadi nih adik-adik dijelaskan ada sebuah rumah di kampung yang bernama Randu, dan di dalam teks itu juga dijelaskan bagaimana detail rumah tersebut. Rumah yang sudah terlihat tua, terlihat tidak terawat, dan lain-lain. Itu secara tidak langsung rangkaian katanya merangsang panca indera kita seolah-olah kita bisa melihatnya, seolah-olah kita berada di sana, seolah-olah kita bisa mencium bau debu yang ada di rumah itu. Tapi sebelumnya nih adik-adik, sebelum kakak lanjutkan, kakak memakai buku Erlangga ya sebagai buku panduan untuk menjelaskan materi tes deskripsi ini. Jadi buku ini juga sangat simpel sehingga sangat mudah untuk adik-adik pahami. Jangan lupa beli buku ini ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan pelajaran mengenai teks deskripsi ini. Nah, untuk adik-adik, mungkin kita bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Terus apa sih tujuan dari mendeskripsikan? Nah, secara katanya nih adik-adik, teks deskripsi ini berasal dari kata deskripsi yang artinya menggambarkan. Sudah sangat jelas ya, kalau menggambarkan berarti teks itu berisi penggambaran tentang suatu objek atau suatu keadaan yang digambarkan secara rinci. Dan tujuannya adalah untuk merangsang indera dari pembaca. Atau misalnya, ketika membaca cuplikan teks itu, adik-adik seolah-olah berada di sana, seolah-olah melihatnya, menyentuhnya, mencium aromanya, dan mengecap rasanya. Dan selain itu, di mana saja sih kita menemukan teks deskripsi? Salah satunya, teks deskripsi ini bisa kita temukan secara utuh di dalam sebuah teks. Teks itulah yang nantinya akan kita sebut dengan teks deskripsi. Sedangkan yang kedua, teks deskripsi ini atau paragrafnya menjadi bagian dari teks lain. Nah, kakak yakin adik-adik sudah pernah membaca cerpen, novel, cerita pengalaman pribadi, ataupun puisi. Nah, di dalam karya-karya seperti itu tidak jarang menggunakan paragraf atau kalimat deskripsi. Nah, adik-adik, seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, kalau teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang memiliki ciri khas tertentu. Dengan hanya membaca satu atau dua kalimatnya saja di dalam satu paragraf, adik-adik sudah bisa langsung menentukan bahwa itu teks deskripsi. Makanya, teks deskripsi juga punya ciri-ciri tertentu. Salah satunya, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek yang digambarkan secara sangat rinci dan bersifat subjektif. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan dari si penulis untuk merangsang indera dari pembacanya. Selain itu, teks deskripsi ini harus menjelaskan suatu objek secara khusus. Kenapa kakak bilang khusus? Kita langsung lihat contohnya. Contohnya misalnya pantai. Pantai, kita tahu ya, pantai itu berada di tepian laut. Nah, kalau misalnya kita mendeskripsikan pantai, itu baru bersifat umum. Tapi kalau adik-adik sudah memilih satu pantai aja, misalnya pantai Gandoria yang ada di Pariaman, barulah teks deskripsi itu bersifat khusus. Oke adik-adik, ciri-ciri terakhir dari teks deskripsi adalah penggambarannya harus bersifat konkret. Kenapa kakak bilang konkret? Konkret ini artinya adalah benar atau nyata. Jadi adik-adik harus menggambarkan sebuah objek secara benar dan nyata sehingga pembaca dan pendengar bisa membayangkan di dalam kepala mereka seolah-olah mereka ada di tempat tersebut.
Nah, bagaimana adik-adik? Gampang kan belajar teks deskripsi? Kakak yakin adik-adik mampu memahami penjelasan yang kakak berikan tadi. Dan yang terpenting, agar adik-adik semakin terlatih, banyak-banyaklah membaca buku seperti cerpen, terus novel, puisi, dan lain-lain. Dan belajar juga menuliskannya. Karena kita belajar bahasa Indonesia bisa memahami karena kita terus mengulangnya. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga adik-adik paham. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Akhir kata kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.